Oke, recording in progress. Jadi saya record. Jadi teman-teman kondisikan tampilannya karena akan terpublish. Baik, saya mau share screen. Ini ilmu negara ya, teman-teman. Disinilah rencana pembelajaran kita. Juga kita lihat dari tema 14 ini. Kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Berarti kita akan bahas ya 2 materi, yaitu materi nomor 5 ya dan materi nomor 6 ya, teman-teman. Materi nomor 5 tentang pembelajaran negara ya, materi nomor 6 tentang tujuan negara. Saya kira itu ya. Saya langsung buka aja tentang pembenaran negara ya. Pembenaran negara. Oke. Jadi untuk materi pembenaran negara ini teman-teman bisa lihat di slide ya. Selain itu tentunya teman-teman juga bisa mengakses ya sumber-sumber lain, yaitu tadi dari buku tentunya ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Selain itu teman-teman juga tentunya bisa mengandalkan ya berbagai publikasi-publikasi ilmiah ya, tentunya yang sangat terkait dengan ilmu negara ya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka ya, yang sangat menggelitik kita, misalnya terkait dengan kesalahan dalam mendefinisikan negara ya, kesalahan dalam mendefinisikan negara. Kok bisa sampai salah dalam mendefinisikan negara ya? Ini karena tidak berpijak kepada ya teori-teori yang ada di dalam ilmu negara. Ini menjadi fatal akibatnya ketika kesalahan mendefinisikan negara itu ya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan ya atau memiliki pengaruh ya di dalam suatu negara ya, sehingga kesalahan mendefinisikan atau merepresentasikan unsur negara ini tentunya akan sangat berbahaya gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk kita mendefinisikan negara dengan benar ya, tentunya harus mengacu kepada ya teori-teori kenegaraan yang terutama memang kita bahas ya di dalam kuliah kita ini, yaitu mengambil dari dasar-dasar teori kenegaraan yang dikeluarkan oleh ya Bapak Ilmu Negara ya, yaitu George Jelinek. Tentunya kalau kita kembali kemarin perhatikan ya dari Bapak Ilmu Negara itu ya, beliau itu juga sebenarnya mengkodifikasi ya ataupun mengumpulkan ya berbagai teori-teori ya ilmu negara, termasuk definisi-definisi negara dan juga ya penjelasan-penjelasan deskripsi-deskripsi tentang negara dari berbagai tokoh, dan itulah yang harus kita rujuk ya. Itu ya teman-teman ya. Kenapa? Ya karena itu tadi ya ada kesalahan di dalam mendefinisikan negara. Saya kasih contoh ya misalnya ya. Ini yang sering kita terjadi ya, misalnya ketika ada perdebatan ya antara seorang anggota DPR, mungkin teman-teman bisa cari di YouTube ya, seorang anggota DPR ya Alek berdebat dengan misalnya seorang penegak hukum ya. Penegak hukum ini misalnya dari unsur KPK gitu ya. Dia masuk ke gedung DPR ya untuk melakukan ya tugasnya ya yang dia katakan sebagai tugas negara, sehingga dia melakukan ya upaya paksa, misalnya melakukan penggeledahan ya, termasuk juga melakukan mungkin penyegelan ya, termasuk juga mungkin nanti melakukan ya penangkapan, penahanan. Tapi di sisi lain si anggota DPR ini juga mengatakan saya perwakilan negara, saya melakukan tugas negara. Jadi negara ketemu sama negara. Nah ini ya. Jadi memang permasalahan-permasalahan seperti ini ya yang harus kita dudukkan pada dasar teoritis yang benar ya. Siapa sebenarnya yang bisa mengklaim ya negara gitu ya? Atau negara itu direpresentasikan dalam hal apa? Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harus teman-teman bisa pikirkan gitu ya, bisa pikirkan sehingga nanti sebagai mahasiswa hukum yang tentunya sebentar lagi ya sudah bisa lah ya dikatakan sebagai masyarakat hukum ya. Nah, tentunya ini hal yang
menjadi landasan ya, menjadi awal titik mula teman-teman sebelum nanti mempelajari ya bidang-bidang ilmu hukum lainnya yang terkait dengan negara. Saya kira itu ya teman-teman ya untuk pembukaan. Jadi kita masuk ke definisi ke pembelajaran tentang pembenaran negara ya. Nah, kalau kita perhatikan kenapa sih kita harus mempelajari pembenaran negara ya atau teori-teori justifikasi ya dari sebuah negara. Kemarin kalau teman-teman simak di YouTube saya gitu ya. Atau teman simak di YouTube saya, di situ ada sejarahnya gitu ya, sejarahnya. Dimulai ya termasuk ini merupakan sejarah timbulnya ilmu negara ya yang ada di benua Eropa ya teman-teman ya, yaitu ketika Raja Prancis, Raja Jerman ya kalau teman-teman masih ingat, meminta kepada ya masyarakat terutama ahli-ahli hukum di saat itu di Jerman di abad pertengahan ya untuk apa? Untuk ya memikirkan suatu landasan yuridis ya, landasan akademis tentang pembenaran adanya negara. Itu ya teman-teman kalau masih ingat di slide nomor 1 ya. Apa itu? Yaitu karena adanya challenge ya atau adanya pertanyaan ya, termasuk juga mungkin sudah mengarah kepada adanya semacam perlawanan gitu ya kepada raja kaisar di abad pertengahan, yaitu kaisar siapa namanya? Saya lupa ya. Ada yang masih ingat kaisar Jerman itu yang memerintahkan para ahli-ahli hukum untuk mengkaji ya pembenaran kekuasaan negara. Ya, teman-teman bisa lihat di slide nomor 1 ya. Udah tua, gampang lupa. Baru kemarin diajar. Dosen aja lupa ya, apalagi mahasiswanya. Di slide nomor 1 ya. Bentar, saya buka dulu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di slide nomor 1, di situ kan sejarahnya ya. Raja ya meminta agar para ahli-ahli hukum ya merumuskan suatu pembenaran ya atas kekuasaan raja. Nah ini ya, Raja Kaisar Wilhelm ya, Kaisar Wilhelm II di Jerman ya, itu ada di slide pertama ya. Nah ini nanti korelasinya dengan ajaran pembenaran negara ya yang akan kita bahas di pertemuan ini. Nah jadi sejak itulah berkembang yang namanya termasuk aliran hukum publik ya, aliran hukum publik yang baru berkembang ya setelah sebelumnya lebih dulu berkembang secara masif, secara sistematis ya, secara sempurna, yaitu kajian tentang hukum privat ya atau hukum perdata. Jadi mulailah lahir yang namanya aliran hukum publik ya. Apa tuh aliran hukum publik? Yaitu ya suatu bidang hukum ya yang mengatur ya ataupun bidang hukum yang mengatur ya, tentunya hukum itu memang untuk mengatur ya, mengatur atau membahas gitu ya hubungan antara ya rakyat dengan ya negara gitu ya, jadi hukum publik gitu ya. Nah nanti kita pisahkan, kita bagi lagi hukum publik itu menjadi beberapa bidang hukum. Apa misalnya? Coba ya, yang menjadi bagian dari hukum publik itu ya, ada teman-teman yang bisa tambahkan? Coba ya, siapa? Ya, mungkin yang saya lihat semangat ini. Siapa ya? Ibu Rahayu, coba Ibu Rahayu. Apa aja hukum publik itu, Bu? Hukum administrasi negara mungkin, Pak. Wah, luar hukum biasa. Dagang. Nah, hampir tadi. Tapi ada sedikit salah tadi, hukum dagang gitu ya. Tapi gini ya, nanti saya jelaskan. Coba yang lain. Tadi hukum administrasi negara udah benar. Kalau hukum dagang itu masuk ke hukum privat sebenarnya ya. Yang lain, apalagi hukum publik. Coba siapa?
Hukum pidana kali, Pak. Hukum pidana. Wah, pas itu benar ya. Aduh, baterai ini kok ini. Bentar ya. Bentar. Ini nggak ngecas ini. Bukan ya. Hukum pidana ya. Tadi Bu Rahayu juga ya. Oke. Jadi memang dua bidang hukum itu yang paling terasa sebagai hukum publik ya, yaitu hukum pidana dengan hukum administrasi negara ya, atau hukum tata negara ya. Benar ya. Tapi nanti ada lagi sebenarnya. Tapi memang dua bidang itu yang paling besar ya, pidana. Tapi nanti kalau kita lebih jauh lagi, ada cabang-cabangnya lagi ya, misalnya hukum pajak ya, hukum pajak. Jelas itu mengatur antara hubungan rakyat ini maksudnya wajib pajak ya, dengan negara ini tentunya kaitannya dengan fiskus ya, atau hukum administrasi negara tadi ya, hukum administrasi negara banyak sekali itu cabang-cabangnya sekarang ya. Bisa misalnya masalah hukum administrasi pemerintahan ya, hukum keuangan negara ya, hukum pemerintahan lalu daerah lintas ya, banyak sekali. Siapa tadi? Ada yang mau menambahkan? Tadi saya dengar ada suara-suara. hukum aturan lalu lintas. Lalu lintas ya, masuk itu. Pak siapa tadi? Pak Albert ya? Iya, Pak Albert Nebaho. Gimana Pak? Sukses Pak. Gol sidangnya. Apa? Belum, Pak, itu masih Transfer pricing. Belum. Ya, kita kalau bisa urusan buat transfer pricing itu ada MM-an lah itu ya Pak ya. Nggak ada yang jutaan ya kalau transfer pricing. Hah? Bisa kita buat transfer pricing, Pak. Bisa dibuat nanti ya. Aman lah sama Pak Albert ya. Teman-teman bisa hubungi Pak Albert. Siap, Pak. Siap kalau menerima, ada Pak. masalah Tipidok ya. Tipidok ya. Tipidok ya. Baik. Nah, jadi tadi tepat sekali itulah yang berkembang di era abad pertengahan, yaitu hukum publik ya. Setelah sebelumnya sudah berkembang dulu, yaitu hukum perdata ya. Misalnya di era Romawi ya, di era Romawi itu sudah sebelumnya berkembang yang namanya ius civilis ya. Corpus civilis justitianus ya kan. Nah, teman-teman harus ingat itu ya. Jadi corpus apa tadi? Kok saya lupa ya. Corpus civilis justitianus ya, namanya saking ribetnya itu ya. Intinya itu ya, yang dikeluarkan oleh Kaisar Justitianus ya. Nah, kembali ke aliran hukum publik tadi berkembang kemudian menjadi beberapa cabang ilmu hukum, yaitu diantara dari hukum tata negara ya, atau hukum administrasi negara. Ini sebenarnya dua hukum yang berbeda ya, antara tata negara dengan administrasi negara ya. Bedanya apa ya? Tata negara dengan administrasi negara, mungkin ada yang ini bisa menambahkan, kan udah dapat PIH, udah dapat ya, pengantar ilmu hukum udah dapat, hukum tata negara juga udah kayaknya ya teman-teman ya. Masih ada yang ingat bedanya apa hukum tata negara dengan hukum administrasi negara? Nah, kalau teman-teman buka di slide-slide sebelumnya sih ada sih itu ya. Tapi mungkin nyarinya agak susah ya. Ini yang ingat aja ya. Siapa nih? Coba, ini mohon maaf nih, yang nyalain kamera saya tanya nih. Nanti nggak ada yang nyalain kamera. Ya, Anissa ya, coba Anissa ya. Apa bedanya hukum tata negara dengan hukum administrasi negara? Kalau menurut saya ya Pak, kalau hukum tata negara itu kayak untuk ngatur-ngatur keuangan gitu, kalau administrasi kayak pemegang uang gitu kayaknya. Ini masalah uang lah pokoknya ya. Kayaknya kalau Mbak Anissa iya, kepikirannya langsung uang aja ini. Yang penting sekali uang itu ya, apalagi di zaman sekarang. Nggak ada uang, nggak bisa kuliah gitu ya Mbak Anissa ya. Nggak bisa kuliah, nggak bisa cari kerja ya. Iya betul Pak. Jadi memang itu salah satu cabang ya, kalau hukum keuangan negara salah satu cabang dari. Jadi kalau memang
dikaitkan dengan hukum tata negara, hukum keuangan negara itu memang bisa masuk ke hukum tata negara. Artinya, jadi saya kasih tahu aja ya, mungkin dicatat teman-teman ya. Hukum tata negara itu hukum yang mengatur tentang ya lembaga-lembaga negara lah gitu ya. Dapat saya sampaikan, hukum yang mengatur tentang lembaga negara atau hubungan ya antara hubungan hukum ya antara lembaga-lembaga negara, misalnya kaitannya dengan kewenangannya ya, kemudian tanggung jawabnya ya, hak-haknya. Dikatakan juga hukum tata negara itu adalah hukum ya negara, hukum yang mengatur hukum yang mengatur negara dalam keadaan statis ya, dalam keadaan statis atau dalam keadaan diam ya, karena dia lebih kepada prinsip-prinsip teori-teori ya ataupun tadi ya aturan tentang hubungan hukum antara lembaga-lembaga negara ya. Dikatakan juga hukum tata negara itu sebagai constitutional law ya, constitutional law. Ya, jadi bahasan pokoknya memang terkait dengan undang-undang dasar ya tentang sendi-sendi negara ya. Jadi memang sangat terkait sekali dengan ilmu negara. Ya, mungkin itu ya. Kalau hukum administrasi negara itu negara dalam kondisi ya, negara dalam kondisi dinamis ya, negara dalam kondisi dinamis. Artinya apa? Hukum yang mengatur tentang ya bagaimana ya aparatur negara ya menjalankan hak dan kewajibannya. Jadi dikatakan sebagai negara ya dalam kondisi dinamis gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ada pertautannya ya. Ini saya bacain aja, jadi teman-teman bisa baca nanti di PIH ya, pengantar ilmu hukum, pengertian hukum administrasi negara. Ini saya kebetulan pegang bukunya. Tapi di googling juga bisa lah ya. Di googling lebih cepat gitu. Langsung keluar dia definisinya ya. Dan itu ya 99% benar lah itu ya. Kalau nyari-nyari gini saya masih buka-buka juga. Ya. Jadi arti ya dari hukum administrasi negara ya yaitu ya tentang peraturan-peraturan ya hukum tata negara ya yang mengatur tentang kewenangan ya ini susah bacanya nih. Misalnya menurut kondisi artinya mengatur tentang organ-organ pejabat-pejabat ya di dalam menjalankan ya tugas dan fungsinya ya di dalam administrasi negara. Intinya itu ya teman-teman ya. Ini nanti kaitannya misalnya dengan hukum administrasi itu bagaimana ya, misalnya seorang pimpinan ya menjalankan tugasnya ya ketika dia membuat keputusan ya administrasi, keputusan tata usaha negara ya masalah syarat-syarat formilnya ya, syarat materialnya. Nah itu nanti masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara. Pada prakteknya ya yang membedakan itu tentu dari segi peradilannya ya. Peradilannya yaitu yang disebut dengan peradilan tata usaha negara ya, PTUN. Nah, itu sebagai praktek dari hukum administrasi negara ya, teman-teman itu ya. Nah, itu ya. Itu terlalu jauh saya di situ. Nah, kita kembali ke pembahasan kita tentang ilmu negara. Jadi untuk pembenaran negara ya, teman-teman tentunya bisa ya cari sumber-sumbernya, intinya banyak sekali ya. Salah satunya ini yang dapat saya sajikan, tentunya tidak terbatas ini saja, yaitu ada ya minimal di sini 3 teori ya, 3 teori. 3 teori ini pun kemudian nanti dipecah lagi ya, karena misalnya untuk teori teokrasi, teori teokrasi pun ada 2 ya, teori teokrasi langsung dan tidak langsung. Teori kekuatan itu ada 3 ya, teori jasmani, teori rohani, kekuatan jasmani maksudnya ya, kekuatan rohani dan kekuatan ekonomi ya. Kemudian
ada lagi teori yuridis ya. Teori yuridis itu ada dua, yaitu teori perdata dan publik. Itu ya teman-teman. Ini saya sambil live juga nih, sambil IG live juga. Jadi ini ada komen-komen di IG live saya dari dosen yang panutan saya ya, Dr. Reza Zaki. Ini kalau udah sama Pak Reza saya inilah ya, cium tangan lah ya, salim ya. Prof Reza ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teokrasi ini ada teokrasi langsung, artinya teori teokrasi langsung ini menganggap bahwa pembenaran ya kekuasaan negara itu berasal dari Tuhan ya. Dan ini langsung ya, raja itu sebagai ya dianggap sebagai penjelmaan Tuhan ya. Misalnya ya di sejarah tentunya ini sekarang mungkin sudah tidak ada ya. Saya rasa sudah tidak ada ya. Mungkin ya di beberapa negara masih ada, tapi sudah jauh berkurang prakteknya gitu ya. Zaman dulu ya misalnya Fir'aun ya, ya atau misalnya di negara-negara Yunani ya, Yunani kuno ya, Zeus gitu ya, raja itu dianggap sebagai Zeus ya, Tuhan, sehingga dia berkuasa secara absolut. Dan ini di dalam bahasan ilmu negara ya, absolutisme itu nanti teman-teman misalnya kalau nanti masuk ke pembahasan tentang tokoh-tokoh ya yang mengajarkan tentang teori kedaulatan ya, tentang kedaulatan termasuk juga teori-teori kenegaraan lainnya, memang istilah absolutisme ini identik dengan bentuk negara yang bersifat monarki ataupun kerajaan ya, termasuk juga teokrasi. Tapi nanti kita lihat banyak sekali tentunya variasinya ya, karena istilah absolutisme juga bisa terjadi di negara yang secara legal gitu ya menerapkan demokrasi atau kedaulatan rakyat, tapi bisa saja di situ kemudian berkembang menjadi negara yang absolut. Nanti teman-teman masuk di slide yang terakhir itu ada tentang bagaimana teori perubahan negara. Jadi satu negara itu ya dari negara demokrasi ya bisa berubah menjadi negara oligarki ya, bisa berubah menjadi negara autarki ya, bisa berubah ya menjadi negara monarki ya. Jadi itu ada sebuah siklus. Jadi memang terkadang melihat definisi suatu negara ya tidak hanya cukup dari melihat teks-teks konstitusinya. Ya mungkin kalau kita baca semua teks konstitusi termasuk negara-negara yang sekarang ya kita anggap negara paling ya negara paling mengenaskan gitu ya, misalnya taruhlah Korea Utara gitu ya. Kalau teman-teman baca konstitusinya, teman-teman seperti sedang membaca mungkin sebuah ya negara yang sangat ya ideal gitu ya. Nah, tapi kadang memang tidak bisa hanya dengan membaca suatu konstitusi kita bisa menyimpulkan oh ini negara demokrasi, oh ini negara absolut, oh ini negara monarki. Bahkan di dalam negara monarki pun bisa ada demokrasi gitu ya. Pada prakteknya misalnya ketika kita bicara monarki di Inggris gitu ya, itu ternyata ya raja itu tidak lebih berkuasa ya daripada perdana menteri. Namanya raja gitu ya, tapi dia tidak memiliki kewenangan budgeter, ya, tidak memiliki kewenangan legislasi ya, tidak juga memiliki ya kewenangan eksekutif bahkan ya. Jadi hanya sebagai simbol saja. Jadi memang nanti di slide-slide berikutnya teman-teman harus berpikir keras ya ketika berbicara tentang bentuk-bentuk negara, misalnya tidak lagi seperti dulu waktu pelajaran geografi gitu ya atau pelajaran IPS, teman-teman bisa dengan gampang dikasih tahu oleh gurunya, oh ini negara monarki, oh ini negara demokrasi, oh ini negara komunis, oh ini negara sosialis. Tapi sekarang tentunya teman-teman harus merujuk ya kepada ya penjelasan-penjelasan para ya tokoh-tokoh ya, tidak hanya berdasarkan informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan sederhana gitu ya teman-teman ya. Jadi ini teori teokrasi yang mungkin teman-teman perlu tahu ya, teokrasi langsung yang kalau nanti dikaitkan juga dengan teori perkembangan negara ya yang dikeluarkan oleh siapa?
Comte ya, Auguste Comte ya. Auguste Comte itu sebenarnya bercerita tentang teori perkembangan manusia ya. Itu memang di awal-awal mula fase perkembangan suatu negara, termasuk juga di awal-awal fase ya perkembangan pemikiran manusia ya, itu memang menggunakan definisi pembenaran dari ajaran-ajaran yang bersifat teokrasi ya. Terutama yang ada di Eropa ya, yang ada di Eropa. Mengapa kita mengulas Eropa? Ya karena memang yang kita pelajari ini adalah hukum-hukum Eropa ya, hukum-hukum Eropa ya. Mungkin nanti kalau teman-teman belajar di fakultas hukum lain, misalnya hukum Islam ya, ataupun jenis-jenis hukum lain ya, tentunya teorinya berbeda gitu ya, teorinya berbeda, terutama dari hukum Islam ya tentunya. Menggunakan dasar teori yang tokoh-tokohnya juga tentunya sudah berbeda. Saya kira itu ya. Masih di teori ketuhanan ya. Ini walaupun tadi saya katakan berkembang di masa-masa awal, tapi pola pemikirannya masih dipertahankan ya, bahkan sampai dengan runtuhnya Romawi ya. Ya. Pola pikir pada masa ini kurang kritis gitu ya. Ini dikatakan seperti itu di dalam literatur. Kemudian orang sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah Tuhan. Nah, ini yang menjadi persoalannya, siapa yang berhak untuk ya mewakili ya Tuhan di bumi. Ya, kita lihat dari segi pemikiran, adalah pemikiran kaum legis berpendapat bahwa raja adalah wakil Tuhan. Jadi ini sudah lebih kepada menggunakan teori ketuhanan tapi tidak secara langsung. Jadi bukan dia sebagai penjelmaan Tuhan, bukan dia sebagai anak Tuhan, tapi sebagai wakil Tuhan di bumi. Ya. Nah, termasuk juga teori ketuhanan tapi yang bersifat tidak langsung, yaitu kaum kanonis ya. Bahwa paus yang menjadi wakil Tuhan. Nah, tapi raja di sini mendapatkan kekuasaan dari paus. Saya kira ini kajian yang bersifat historis ya, teman-teman. Ini untuk ini aja. Khasanah berpikir kita. Ini ada apa nih? Low system may affect audio quality. Oke. Ya. Ini tokoh-tokohnya, nanti teman-teman bisa akses ya. Pemikiran-pemikiran mereka, yaitu Augustinus ya, di sini mengeluarkan istilah Civitas Dei ya di dalam bukunya Negara Tuhan. Tentunya ini cita-cita ideal ya menurut tokoh Augustinus ini. Dan juga mengeluarkan mengistilahkan negara yang tidak sesuai dengan negara ketuhanan itu dengan negara setan gitu, negara setan. Civitas terrena ya, diabolis ya. Negara ciptaan iblis ya. Dan dicontohkan Romawi, tentunya pada saat itu Agustinus ya pada kondisi yang sedang berseberangan dengan ya kerajaan Romawi. Ia berpendapat bahwa kedudukan gereja yang dipimpin paus lebih tinggi ketimbang kedudukan negara. Ini salah satu contohnya ya. Aquinos juga demikian ya. Ini dari golongan Katolik Roma di Eropa tentunya ya. Di sini teman-teman bisa baca ya. Dia mengeluarkan teori yaitu Principia Prima, asas umum ya, yaitu asas yang dimiliki manusia sejak lahir. Principia Secundaria ya, yaitu prinsip yang diturunkan dari asas-asas umum ya. Thomas Aquinas ini membagi hukum menjadi 4 golongan. Nah, ini yang sangat penting sekali ya. Jadi memang ini termasuk yang berpengaruh sekali ya sampai dengan terbentuknya sistem hukum kita sekarang dari pandangannya Thomas Aquinas itu, karena dia membagi 4 jenis hukum ya. Yang pertama hukum yang dari Tuhan yang disebut dengan lex eterna ya. Kemudian hukum yang diwahyukan ya, tetap dari Tuhan tapi diwahyukan kepada manusia, sebagian dari hukum Tuhan ya, tapi juga diwahyukan kepada manusia, disebut dengan lex divina. Kemudian lex naturalis. Nah, ini yang disebut dengan hukum alam ya, lex naturalis, hukum alam atau hukum kodrat ya. Ini sebenarnya hukum Tuhan juga ya. Jadi dia tetap ya berpandangan bahwa hukum itu adalah berasal dari Tuhan ya, baik itu lex eterna, lex divina maupun lex naturalis. Kalau untuk lex naturalis itu hukum Tuhan yang dapat diterima oleh rasio manusia. Jadi timbul dari rasio manusia gitu ya, teman-teman ya.
Nah, yang terakhir ini yang sangat penting sekali yang kita masih gunakan sebagai istilah ya di dalam menyebut hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu hukum positif ya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin bertanya atau ditanya ya, hukum positif itu dari mana sih? Asalnya salah satunya tokoh Thomas Aquinas ya, Thomas Aquinas ya. Itu ya teman-teman ya. Masih ke teori teokrasi ya. Tadi teori teokrasi tidak langsung ya, Thomas Aquinas ya, Agustinus ya, Civitas Dei dan Civitas Terrena tadi ya. Oke. Nah, ini teori kekuatan, tentunya ini merupakan satu jenis teori yang dapat kita rasakan ya, yang dapat menjelaskan ya terbentuknya pembenaran negara. Tentunya memang negara itu ya harus dibentuk dengan kekuatan ya, kekuatan. Ini misalnya dari Thomas Hobbes ya dalam bukunya Leviathan ya, menggambarkan bahwa manusia hidup bagai serigala satu terhadap lainnya, homo homini lupus. Maka terjadilah perang semesta ya, bellum omnium contra omnes, sehingga penguasa harus mempunyai fisik yang kuat ya, gitu ya. Teori kekuatan juga dikemukakan oleh Machiavelli ya, menyatakan bahwa raja atau penguasa haruslah seorang yang ganas ini ya. Ini ngeri-ngeri sedap ini ya, apa namanya teorinya ya. Haruslah orang yang ganas ya, maksudnya bertangan besi lah gitu ya. Seperti serigala ya. Harus mampu bertindak dengan tangan besi. Nah ini ya, agar rakyat takut padanya dan dirinya dibenarkan menjadi penguasa dalam negara. Inilah teori yang berkembang tentunya pada saat itu ya, pada kondisi konflik ini biasanya ya, pada kondisi perang gitu ya, ancaman gitu. Memang teori-teori kekuatan ini yang kemudian dimunculkan. Biasanya ini tokoh-tokoh ya, dari militer ya, ataupun tokoh-tokoh dari ya kajian-kajian pertahanan negara ya, banyak memunculkan teori-teori ini ya. Teori kekuatan, terutama kekuatan fisik ya, kekuatan ekonomi ya, kekuatan materi ya, masuk juga kekuatan rohani tentunya. Begitu ya, berikutnya tokoh Sang Hyang ya, dari Asia ya, juga mencetuskan pemikiran yang sama ya, tentunya ini merupakan bagian dari khasanah teori kenegaraan ya, yang harus juga kita catat ya, sebagai perbendaharaan teoritis ya, yaitu penguasa harus menjadi pusat kekuasaan. Bahkan di sini ada kata-kata yang saya kira sangat kontroversial gitu ya, membuat rakyat bodoh. Karena memang menurut teorinya ini ya, tentunya cikal bakal berdirinya negara komunis gitu ya. Negara yang kuat adalah rakyat yang lemah gitu. Inilah jangan sampai ya kita terjebak kepada paham-paham seperti ini ya. Tentunya nanti ya kita akan bahas di slide berikutnya tentang teori tujuan negara ya. Kalau kita berbicara sementara hanya kepada kepentingan negara ya, kekuatan negara ya, kemajuan negara, kemudian melupakan rakyatnya, ya jadinya seperti itu ya, jadinya seperti itu ya. Artinya negara membenarkan hal-hal yang tidak benar ya, rakyatnya sengsara ya, rakyatnya miskin ya, negaranya makmur ya, kuat. Padahal tujuan dibentuknya negara ya, kalau nanti kita masuk ke slide berikutnya, itu adalah untuk kemakmuran rakyat ya. Bagaimana kemudian negaranya ya jaya ya, kuat ya, disegani, tapi rakyatnya ya makan aja susah ya. Nah, ini tentunya tidak boleh ya. Kita sebagai mahasiswa hukum yang nantinya mungkin sekarang beberapa sudah ada ini ya, yang menjadi para ya pengambil kebijakan ya, jangan sampai kembali flashback ya kepada ya, kesalahan-kesalahan bernegara ya, termasuk tadi kesalahan mendefinisikan negara ya, yang timbul dari ya pemahaman-pemahaman yang keliru, sehingga melenceng gitu ya dari dasar-dasar teoritis kenegaraan. Ini tentunya kita bahas semua teori-teori, baik semua teori yang berkembang di masa-masa awal peradaban ya, sampai nanti kita bahas teori-teori yang berkembang di masa modern ya, sampai dengan masa ya kekinian ya, masa-masa terakhir ya. Kita bahas teori-teori modern tentang kenegaraan. Ini memang teori teokrasi, termasuk juga teori kekuatan yang berkembang di Eropa, merupakan teori-teori yang awal. Nah, ini yang kita akan melangkah kepada teori kekuatan berikutnya, yaitu kekuatan rohani ya.
yaitu penguasa ini timbul karena bukan hanya kekuatan fisiknya saja, ya, kekuatan jasmani saya tentunya juga kekuatan rohani, ya. Primus inter pares, ya, di sini asasnya terkemuka di antara sesama, ya. Terjadi pada zaman Romawi, ya, pada masa prinsipat, juga terakhir kekuatan ekonomi, ya. Kekuatan ekonomi ini terutama dikembangkan oleh Karl Marx, ya, menyatakan bahwa negara merupakan alat atau cara dari suatu sistem, ya, penindasan kelas yang ekonominya kuat terhadap kelas yang ekonominya lemah. Dasar ajaran Karl Marx yaitu pertentangan kelas yang disebabkan oleh adanya perbedaan kekuatan ekonomi. Nah, ini yang teman-teman catat, ya, di dalam perkembangan teori-teori kenegaraan terutama yang berbasis pada teori kekuatan. Memang sebagian saya lihat di sini, ya, teori-teorinya ini dikungkapkan, ya, oleh tokoh-tokoh yang background sejarah, ya, pada saat itu sedang terjadi konflik, ya, sedang terjadi perebutan kekuasaan, ya, sehingga memang basis teorinya itu, ya, bersifat, ya, kalau saya lihat di sini, ya, bersifat apa, ya, pembenaran gitu, ya, atas kekuasaan negara. Ya, memang ini teori pembenaran kekuasaan negara, tapi ini kehilangan, ya, ataupun melupakan tujuan dari negara. Ya, jadi ini yang nanti perlu teman-teman pikirkan gitu, ya, antara pembenaran negara dengan tujuan negara, ya. Karena yang paling inti itu tentunya bagaimana tujuan negara, ya, bagaimana mau mewujudkan tujuan negara, karena negara itu timbul, ya, karena memang ada sebuah, ya, tujuan gitu, ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya, ya. Jadi itu tentang teori kekuatan. Juga di sini ada tokoh H.H. Lasky, ya. Bisa bacalah, ya. Lasky ini intinya apa? Negara, ya, hakikatnya merupakan suatu perjuangan untuk merebut kekuasaan ekonomi, ya. Jadi ini menggunakan kekuatan ekonomi, ya. Makanya tokoh-tokoh dari teori kekuatan ini nanti, ya, salah satunya tentunya, ya, mencetuskan, ya, konflik, ya, antar negara. Misalnya kalau teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu semua yang mendalami tentang teori ekonomi, ya, di awal-awal, ya, tercetusnya teori ekonomi, misalnya teori merkantilisme, ya, yang juga memicu perang, ya, terutama di masa Perang Dunia I, ya, Perang Dunia II, karena adanya, ya, keinginan, ya, keserakahan satu negara, ya, untuk menguasai sumber-sumber ekonomi negara lain, ya, karena berpandangan pada teori kekuatan ekonomi ini, ya, termasuk juga teori merkantilisme yang itu kemudian menjadikan hambatan di dalam perdagangan, ya, karena keinginan untuk mengejar kekuatan ekonomi, ya, dengan cara menguasai sumber-sumber daya, ya. Nah, ini akan mengakibatkan tentunya permasalahan yang serius, ya, di dalam kemanusiaan. Itu, ya, teman-teman, ya. Nah, ini yang kemudian lebih berkembang lagi, ya, pembenaran negara dengan teori hukum, ya. Dan ini tentunya yang sangat penting harus kita kuasai, ya. Pembenaran negara dari teori hukum ini memang menggunakan basis teori dari hukum perdata, ya. Kita bisa lihat di sini ada 3 variasinya, yaitu yang berasal dari hukum keluarga, ya, patriarkal, ya. Kemudian dari hukum kebendaan, ya, patrimonial, dan dari hukum perjanjian. Pertama dari hukum benda dulu, ya. Jadi pembenaran negara secara yuridis dari hukum benda atau hukum perdata kebendaan, ya, ini mengambil analogi, ya, hak milik suatu benda yaitu tanah. Negara atau tanah merupakan alat atau objek, ya, dari manusia untuk melakukan tindakan, ya. Haller menyatakan bila seseorang memiliki benda atau tanah maka ia mempunyai hak sebagai penguasa, ya. Jadi ini menganalogikan, ya, hubungan, ya, negara itu seperti penguasa atas tanah, ya, penguasa atas tanah. Tentunya ini dilatar belakangi, ya, oleh kondisi pada saat itu, ya, teman-teman, ya.
Apa itu? Yaitu tentunya adanya ya raja-raja yang berkuasa ya dengan penguasaan tadi ya yang sangat feodal ya, sehingga memang digunakan pembenaran dari teori yuridis hukum perdata ke kebendaan. Lihat teman-teman ya. Berikutnya berkembang lagi yaitu hukum perjanjian. Nah, ini yang kemudian sudah lebih lebih berkembang lah gitu ya, lebih advance lagi dari studi teori kebendaan ya, menganalogikan atau membenarkan negara itu seperti adanya hubungan kebendaan ya, penguasaan atas tanah ya. Kalau hukum perjanjian ini sudah lebih advance, artinya lebih lebih maju gitu pemikirannya, karena di sini sudah ada teori perjanjian dua pihak ya. Dua pihak dengan dua kepentingan yang berbeda ya, bersifat timbal balik ya, dualistis ya, timbal balik dualistis. Nah, ya. Siapa ini tokohnya? Cicero ya, misalnya mengatakan bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak milik ya. Jadi ini teorinya adalah perjanjian perlindungan hak milik. Hak milik siapa? Hak milik penduduk ya, atau warga negara atau rakyat ya. Caranya dengan mengadakan perjanjian sifat timbal balik. Oke ya teman-teman. Jadi memang di sini dari teori perjanjian ini kita bisa memahami ada pembenaran negara karena adanya perjanjian perlindungan hak milik dari penduduk agar dilindungi ya hak miliknya ya oleh negara ya. Nah, inilah kemudian teori yuridis ini melahirkan teori hukum publik ya, yaitu dari golongan Caesarismus ya, Monarchomachen ya, kemudian terakhir sekali ya sampai dengan masa modern ya, yaitu teori perjanjian masyarakat yang dicetuskan oleh Hobbes, John Locke dan Rousseau yang melahirkan ya cikal bakal negara demokrasi ya. Walaupun istilah demokrasi itu sebenarnya sudah lama sekali ya. Sejak zaman Yunani kuno dulu sudah ada demokrasi ya, bahkan demokrasi langsung, tapi kemudian tertutup ya oleh sistem teokrasi dan juga sistem kekuasaan absolut ya dari raja ya, sehingga kemudian sebagai perlawanan atas absolutisme raja yang sebenarnya absolutisme itu sendiri tidak salah ya, absolutisme itu tidak salah karena di setiap negara di setiap bentuk pemerintahan ya bisa saja terjadi absolutisme gitu ya. Yang salah itu ketika ya rakyat ya yang seharusnya menjadi penguasa ataupun pemegang kedaulatan itu kemudian tertindas gitu ya, dengan adanya absolutisme itu ya. Karena kalau kita nanti belajar tentang siklus terjadinya negara ya, di awal-awal terjadinya kekuasaan raja ya yang juga absolut tentunya ya, itu tidak terjadi kediktatoran yang bersifat tirani ya. Kemudian ketika dia sudah bersifat tirani ini menjadi tirani yang menindas, nah di situ mulai timbul perlawanan ya, sehingga nanti muncul ya salah satunya negara demokrasi ya, dengan menggunakan basis misalnya pemisahan kekuasaan ya, hingga raja tadi tidak berkuasa secara mutlak, tapi kekuasaan itu harus dibagi ya kepada cabang-cabang kekuasaan lain, misalnya kekuasaan yudikatif, legislatif, dan kekuasaan eksekutif gitu ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan teori yuridis ini teman-teman harus catat namanya golongan Caesarismus ya. Caesar ini kaisar gitu ya. Dikemukakan oleh siapa? Oleh Ulpianus ya, yang menyatakan bahwa masyarakat telah melakukan perjanjian. Nah, ini masih dalam teori perjanjian tadi ya. Perjanjian dengan siapa? Perjanjian dengan ya kaisar. Apa isi perjanjiannya? Penyerahan kekuasaan ya. Ini disebut dengan lex regia ya. Tapi walaupun ini membenarkan teori kaisar sebagai pemegang kekuasaan ya, yang perlu teman-teman catat di teori Kaisarismus ini, di sini tetap asal muasal kekuasaan ya, asal muasal kedaulatan itu berasal dari rakyat. Kenapa? Karena rakyat ini menyerahkan gitu ya, menyerahkan. Jadi memang pemegang
kekuasaan pertama ya, pemegang kekuasaan yang asli itu adalah rakyat. Tapi rakyat di sini menyerahkan kepada raja dalam bentuk lex regia ya. Apa isinya lex regia? Itu memuat translatio imperial ya. Artinya mengalihkan kekuasaan dari rakyat kepada kaisar, artinya kaisar memegang kekuasaan absolut tanpa perlu pertanggungjawaban, tanpa perlu perundang-undangan ya. Jadi walaupun ini memang mendukung sebuah absolutisme, tapi yang perlu teman-teman catat di sini, absolutisme itu juga berasal dari penyerahan kekuasaan asli ya, ataupun kedaulatan yang sebenarnya juga berasal dari rakyat. Sehingga ketika nanti output dari absolutismenya itu tidak menjamin perlindungan kepada rakyat ya, tentunya ya ini akan menjadi bermasalah itu ya teman-teman ya. Berikutnya golongan monarkomasen, ya, ini teman-teman harus catat juga ya. Kebalikan dari tadi golongan kaisarismus, golongan monarkomasen ini sebaliknya meniadakan kekuasaan absolut kaisar. Jadi dia ya kontra terhadap kekuasaan absolut kaisar. Apa dasar teorinya, teman-teman? Teman-teman bisa baca sebenarnya di slide ya, tapi ini saya jelasin aja ya, karena kalau baca biasanya kurang masuk gitu ya. Kalau dijelasin, atau ada yang pengen tanya langsung aja ya, biar ini agak interaktif ya, tidak satu arah ya. Di chat juga boleh ya, kalau lagi sibuk. Apa tadi monarkomasen? Yaitu konstruksi ya, di mana konstruksi hukum atau konstruksi yuridis ya untuk membenarkan pembenaran negara ya dengan menggunakan konstruksi hukum perjanjian di mana masyarakat ya untuk membentuk negara maka dibentuk yang namanya pactum unionis. Apa itu? Di mana rakyat mengadakan perjanjian penyerahan kekuasaan kepada penguasa. Ya, hampir sama sebenarnya dengan dengan tadi apa namanya teori sebelumnya ya, yaitu membuat, kalau sebelumnya teorinya kaisarismus ya dengan membentuk lex regia ya, di mana kemudian kaisar berdasarkan lex regia itu bisa memerintah dengan absolut tanpa perlu pertanggungjawaban. Nah, kalau pactum unionis ya, pembentukan negara ya dengan penyerahan kekuasaan pada penguasa dalam bentuk pactum subjectionis ini, nah di sini ya ada syarat-syaratnya ya. Jadi tidak bersifat absolut mutlak ya, tapi ada syarat-syaratnya ya teman-teman ya. Apa syarat-syaratnya? Itu yang disebut dengan leges fundamentalis ya. Ini kita memang banyak istilah-istilah yang asing ya teman-teman ya, tapi itulah kelebihannya ya, mahasiswa kalau banyak menguasai istilah-istilah asing ya, maka terkesan ya apa kesannya menakutkan gitu ya. Menakutkan siapa? Menakutkan lawan bicaranya gitu ya. Wah, ada leges fundamentalis ya, pactum subjectionis. Wah, kalau keluar kata-kata itu di depan ya calon mertua ya bisa ya kelepek-kelepek kali ya. Gitu ya teman-teman ya. Apa tadi? Leges fundamentalis ya, leges fundamentalis ya. Apa itu syarat-syarat tersebut ya? Tetap menjadi batasan kekuasaan absolut, ya, jadi tidak bersifat absolut karena di sini kaisar terbatas kekuasaannya, di mana kalau kaisar melanggar syarat-syarat tersebut maka rakyat berhak menghukum, mengganti ya, dilengserkan lah gitu ya, ganti presiden ya. Memberontak untuk menurunkan kaisar. Itu dah ya dasar teori. Yang terakhir tentang teori yuridis yang berasal dari teorinya golongan apa? Monarkomachen ya. Itu ya teman-teman ya. Ini catat ini ya, kita keluar di UTS ya. Bukan untuk keluar di UTS ya, tapi untuk menjadi bekal kita nanti sebagai mahasiswa hukum tentunya ya, teman-teman. Nah, terakhir ya, ini yang terakhir sekali. Ini baru slide yang pertama, nanti ada slide satu lagi ya, sabar ya. Kalau saya sih hobinya ngomong ya. Teori yuridis yang berasal dari teori perjanjian masyarakat ya, yang terakhir yang disebut dengan tadi kan teori apa ini perjanjian masyarakat ya. Kalau tadi kan perjanjian dengan penguasa, sekarang perjanjian masyarakat. Ini teori modern ya.
Jadi dari status naturalis itu adalah sebuah kondisi di mana belum ada negara, masyarakat masih ya bebas ataupun masih tidak terikat kepada satu negara tertentu, kemudian berubah menjadi status sivilis, status ya bernegara, terbentuk masyarakat sipil, ya. Di sini Thomas Hobbes mengatakan homo homini lupus, ya kemarin tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, bellum omnium contra omnes. Masyarakat mengadakan perjanjian bersama untuk membentuk negara, pactum unionis, hampir sama ya dengan teori sebelumnya, teori monarkomasen, ya. Nah, cuma yang bedanya apa? Di sini yang saling berjanji, ya, yang saling terikat, yang saling mengadakan perjanjian bukan raja, ya, bukan penguasa, tapi masyarakat itu sendiri, ya. Jadi apa di sini? Pertama-tama ya untuk mengilustrasikan teori pembenaran negara berdasarkan teori ini. Jadi walau pada saat itu masyarakat ya ada tapi negaranya belum, ya. Sehingga ada perasaan tidak nyaman, ya, ada perasaan takut, ya. Perasaan takut akan kehilangan ya harta benda ya karena ya kejahatan ya karena serangan ya dari negara lain atau dari kelompok-kelompok lain, ya. Maka untuk menghilangkan ketakutan itu, ya, untuk menghilangkan keadaan yang anarkis tadi, ya, dibentuklah perjanjian, penyerahan kekuasaan, ya, kepada ada ini absen ya, harus absen dulu nih, ya. Nanti aja absen nggak apa-apa. Lanjut ya. Kepada penguasa yang mampu memberi raksa aman, ini masih teori yang tadi ya, pactum subjectionis. Akibatnya wewenang penguasa menjadi tidak terbatas, ya, karena rakyat menyerahkan tanpa syarat. Ini tadi teorinya siapa? Aduh, kok lupa. Siapa tadi? Kaisarismus, ya, penyerahan kekuasaan tanpa batas. Dan berakibat terjadinya kekuasaan yang mutlak. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk melindungi hak-hak dasar rakyat tadi, ya, maka tadi ya dibentuklah pactum subjectionis. Tidak lagi bersifat tadi pactum apa tadi? Pactum lex regia tadi ya, lex regia, tapi pactum subjectionis yang artinya memberikan jaminan serta perlindungan terhadap rakyat, ya. Nah, konstruksinya ya, maka kekuasaan penguasa menjadi terbatas ya dan tidak boleh melanggar hak-hak dasar rakyatnya, ya. Nah, inilah dasar teori yuridis perjanjian masyarakat yang dikeluarkan tadi oleh John Locke yang dikenal sebagai bapak hak asasi. Jadi di teori inilah ya, tujuan negara, ya, pembenaran adanya negara sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah menjamin ya perlindungan rakyat dalam bentuk hak asasi. Inilah timbulnya hak asasi yang merupakan hukum yang paling tinggi yang tidak boleh ya dilanggar, ya, atau disebut juga dalam hukum internasional disebut sebagai jus cogens, ya, atau preemptory norm, ya, norma yang tidak tergantikan, yang tidak terbantahkan, yaitu penjaminan atas hak-hak asasi ya manusia, ya teman-teman ya. Nah, ini disempurnakan lagi oleh Rousseau. Nanti teman-teman harus bisa bedakan bagaimana perbedaannya teori Rousseau, ya, teorinya siapa tadi? Locke, John Locke, termasuk juga nanti teorinya Montesquieu, ya, tentang nanti ya di slide berikutnya tentang pemisahan kekuasaan, ya. Nah, itu ada perbedaan masing-masing tiga tokoh. Tapi yang paling penting di sini untuk pembenaran negara, jadi melalui satu teori besar yaitu teori perjanjian masyarakat, baik John Locke ya maupun Rousseau, ya, termasuk juga tadi Hobbes, ya, menyatakan bahwa perjanjian masyarakat untuk membentuk negara, ya, di sini menunjukkan adanya kebebasan kehendak, ya, free will, yang tunduk atas kehendak sendiri. Jadi masyarakat di sini ya dijamin kebebasannya, ya, dalam konteks negara maka kehendak yang diutamakan adalah kehendak umum, ya. Maka di sini timbullah asas-asas demokrasi yang disebut dengan suara terbanyak, ya, volente generale, ya. Nah, Rousseau-nya kemudian dari pandangannya ini terkait dengan teori perjanjian masyarakat, ya, volonté de tous, ya. Ini bahasa ini ya Prancis, ya, ini pronunciation-nya mungkin ya beda ya dengan apa yang saya ucapkan. Bukan dari Prancis ini ya. Saya ya kebetulan ya dari UK saya ya, dari ujung Keramat ya. Jadi mungkin bahasa Prancisnya nggak pas ya.
Ujung Keramat tuh Iblam maksudnya. Iblam tuh di Jalan Keramat ujung gitu ya. Teman-teman mungkin ya selama ini online terus nggak pernah datang ke Jalan Keramat ya, kampus tercinta kita. Wah, itu indah sekali ya. Sebelahnya ada ya apa restoran Padang ya, apa tuh Minang ya, Kapau ya. Wah, itu enak sekali ya. Gulai. Jauh, Pak. Oh, jauh. Emang Anissa di mana ini? Saya di Depok, tapi pernah ke Jakarta, Pak. Oh, saya malah belum pernah ke Depok ya. Ya, itu enak sekali di kampus Jakarta itu ya. Sebelahnya itu ada ya, apa tuh lapak-lapak Kapau itu ya. Waduh, itu ya gulai apa namanya tuh? Yang usus itu ya. Itu saya habis ngajar makan di situ ya. Di sebelahnya juga ada itu ya, toko buku banyak sekali itu ya. Teman-teman enak tuh beli buku ya. Mudah-mudahan nanti ya sempetin ke situ ya, perpustakaan juga ada. Ya, kembali ke ini bahasa Perancis ya. Jadi Rousseau itu sebagai bapak kedaulatan rakyat. Saya kira ini ya untuk teori-teori pembenaran negara, teman-teman bisa baca slide ya. Nanti kalau nggak jelas ditonton lagi YouTube-nya ya. Biasanya kalau nonton YouTube saya tidurnya lebih nyenyak gitu ya. Ini saya lanjut ke slide berikutnya ya. Lanjut aja ya. Kalau mau yang tanya-tanya, diskusi-diskusi langsung aja di chat ya. Posisi masih 34 orang ya, full tim, alhamdulillah. Ya. Tetap bertahan ya sampai dengan maghrib nanti. Tidak berkurang saya kira. Sampai jam berapa ya? Nanti kita lihat aja ya. Ini lagi kita lanjut dulu ke slide berikutnya nomor 6, tujuan negara. Nah. Ini penting sekali tujuan negara ini ya. Kita bahas lagi ya. Ini akan menjadi dasar teoritis tentunya buat Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang membuat kajian tentang negara ya, misalnya hukum pajak ya. Hukum pajak juga pakai ini Pak Albert ini ya. Untuk pembelaan terhadap wajib pajak. Oh, ini enggak sesuai Majelis Hakim dengan tujuan negara kita, kemakmuran. Ini rakyat kalau dipajaki sebesar ini ya, bukannya makmur ya. Semuanya nanti ya jadi kere semua. Pakai tujuan negara ya sebagai pembukaan ya, tapi tidak cukup itu aja, tentunya masukin lah itu ya pembukuannya ya, bukti-bukti formilnya ya Pak Albert ya, jangan cuma ini aja. Iya, Pak. Iya, pajak ya. Atau teman-teman yang mau tanya, Pak. Oh, boleh. Mau tanya, Pak. Iya, boleh. Kalau ultimum remedium masih berlaku di perpajakan, Pak ya? Masih, malah sekarang tambah diperkuat dengan adanya undang-undang HPP yang baru ini, termasuk juga undang-undang Cipta Kerja sebelumnya, undang-undang nomor Cipta Kerja berapa ya nomornya saya lupa ya, tahun 2020 kemarin ya, akhir tahun tuh ya, baru setahun 2 tahun ini, 2019 ya, masih baru undang-undang HPP. Udah diundangkan belum ya HPP ya? Belum ya, masih nyari nomor ya, nunggu. Saya kira beberapa hari ini. Itu tambah dipertegas Pak Albert, ultimum remedium itu artinya memang pertama ya dari segi sanksinya memang sudah dikurangi ya kan. Kalau dulu di KUP itu kan untuk pasal 44 misalnya ya, 44B itu ya 400% ya kan kalau mau dihentikan penyidikannya. Tapi kan di Cipta Kerja dikasih diskon ya Pak Albert ya, 300% saja. Artinya memang pidana itu benar-benar sebisa mungkin dihindari gitu ya. Nah, pada prakteknya memang kadang-kadang berubah gitu ya. Gak apa-apa kita ngomong pajak ya, karena ngomong negara biasanya terlalu tinggi. Kita penyebut pajak ya. Kalau prakteknya memang kadang-kadang lebih ke, kan ada 2 ya Pak Albert ya. Ada ultimum remedium, ada primum remedium gitu ya. Primum remedium itu sebaliknya. Pidana dulu ya. Baru administrasi ya. Tapi memang pada prakteknya kadang-kadang yang namanya penegak hukum gitu ya, kadang-kadang pidananya dulu dimasukkan ya, tahu-tahu orang dibukper gitu ya, dibukper ya, padahal dia masih bisa dimasukkan ke pasal 8 ya, masih bisa dimasukkan ke pasal apa namanya pengungkapan ketidakbenaran ya, pengisian ya, jangan dulu langsung masuk ke bukper. Kalau udah masuk bukper ya akibatnya kan ya harus ya dihentikan ya dengan pidana juga ya kan, dengan pidana juga. Itulah mungkin ya teman-teman bisa Pak Albert dah dulu utama gitu ya. Tapi memang
ultimum remedium sekarang dipertegas tidak hanya di undang-undang pajak, juga di undang-undang cukai ya, undang-undang cukai juga di undang-undang HPP itu ya. Jadi asal dia bayar 2 kali dari kekurangan cukai, dia tidak dipidana. Itu sudah dipertegas ya. Artinya memang sekarang ya ini menjadi kabar gembira lah gitu ya. Tapi ya kadang-kadang gini juga ya. Ini entah benar tangga ya, mungkin Pak Albert yang lebih tahu ya. Kadang-kadang ya udahlah saya dipidana aja Pak daripada saya harus bayar mahal-mahal gitu ya. Ada juga begitu ya Pak Albert ya. Saya tahan kok dikurung ya. Ya nanti bisnis dijalankan oleh ya orang lain bisa ya. Karena memang kadang-kadang kan bayar miliaran gitu ya sampai ya ratusan miliar, berat juga gitu ya Pak Albert ya. Saya kira itu ya. Jadi memang intinya ultimum remedium itu semakin dikedepankan sekarang ya, tidak hanya di hukum pajak, bahkan juga di hukum lingkungan ya, termasuk juga di hukum cukai ya. Hukum cukai kebetulan saya dari Kementerian Keuangan juga ya, mengikuti tentang kepabeanan cukai termasuk juga tentang pajak. Itu ya Pak Albert ya. Ya Pak, terima kasih. Siap. Tadi sampai mana? Tujuan negara. Tujuan negara mungkin saya singkat aja karena ini sudah mau maghrib, masih lama sebenarnya. Nah, jadi tujuan negara itu tidak lain sebenarnya, harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan manusia gitu ya. Karena tujuan negara. Karena negara itu ya terdiri dari manusia-manusia. Jangan sampai tadi ya timbul teori-teori yang lepas ya dari tujuan negara ini, hanya semata-mata ya memusatkan kepada ya pembenaran negara ya. Tadi misalnya teori-teorinya Machiavelli ya, teori-teorinya ya Sang Hyang ya, termasuk juga tadi siapa ada lagi? Ada 3 tadi ya. 3 tokoh tadi yang mengeluarkan teori-teori pembenaran kekuasaan negara ya, tanpa melihat tujuan negara itu tidak lain adalah tujuan akhir manusia ya, yaitu apa? Kemakmuran rakyat ya. Manusia, rakyat membuat negara ya supaya makmur gitu ya. Ya, bukan untuk diinjak-injak gitu ya. bukan untuk ditindas gitu ya. Siapa sih yang mau manusia ini ditindas? Jadi memang ini yang kemudian berkembang belakangan ini, teori kemakmuran yang sudah disadari tentunya berdasarkan perjalanan histori ya, kegagalan negara-negara. Sekarang memang seharusnya gitu ya, negara tidak flashback lagi ke belakang, tapi menatap masa depan, tujuan negaranya sebagai negara kemakmuran, termasuk Indonesia tentunya ya. Dan tentunya ini peran kita bersama untuk ya bagaimana mengarahkan negara ini ya menjadi ya negara yang makmur ya. Misalnya Pak Albert dari segi ya pendampingan pendampingan wajib pajak ya, untuk mengedukasi ya wajib pajak ya, bagaimana membayar pajak yang benar. Saya juga sebagai ya ASN juga merangkap sebagai pendidik ya, berkontribusi lah ya terhadap tujuan-tujuan negara. Semua teman-teman mahasiswa juga ya, ini memang sangat luar biasa sekali. Jadi tujuan akhir manusia apa ya, secara teologis ya, misalnya dikaitkan dengan agama, maka juga tujuan negara juga tidak boleh lepas dari unsur teologis sebenarnya ya. Dan ini memang sudah pas lah negara kita ini ya. Karena kita lihat di undang-undang dasar ya, pembukaan termasuk juga di Pancasila kita ya, tidak lepas dari yang namanya unsur teologis ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Di undang-undang dasar juga ya dibuka pembukaannya dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tentunya ini ya menjadi batu pijakan yang menjadi dasar ya teologis filosofis ya atas tujuan negara, juga tidak lain juga salah satunya ya mendukung ke arah teologis ya. Itu ya teman-teman ya, tujuan akhirnya kecintaan kepada Tuhan. Nilai dunia untuk tujuan akhir cinta Tuhan. Tentunya ini juga ya menjadi hal yang mendapatkan tempat di negara kita dan harus kita pertahankan ya, jangan sampai mengarah kepada ya nilai-nilai yang semakin melenceng ya. Ibnu Taimiyah ini juga salah satu tokoh besar tentunya di dalam hasanah ilmu keislaman ya,
tujuan manusia ya, termasuk juga tujuan negara adalah untuk pengabdian kepada Tuhan tentunya ya. Tetap walaupun ini menggunakan dalil-dalil agama ya, tetap kita utamakan nilai-nilai yang bersifat universal ya, tidak hanya kepada tidak menjadi bentuk penindasan baru gitu ya dengan latar belakang agama. Ini juga akan melenceng karena kalau tadi kita lihat dari sejarahnya yang menggunakan dasar-dasar teologis teokrasi juga ya, pada buntutnya terjadi juga ya penindasan, terjadi juga penyimpangan dari tujuan negara walaupun namanya menggunakan pembenaran dari negara ya. Ini makanya memang ya tergantung nanti kepada implementasinya gitu ya. Berbagai teori itu mungkin pada awalnya dikemukakan dengan sangat bijak, dengan sangat baik ya, tapi pada implementasinya karena yang menjalankan adalah manusia ya, makanya bisa melenceng dari tujuannya gitu, termasuk juga tujuan negara berdasarkan teori teologis ini ya, teori teokrasi. Juga termasuk Sang Hyang ini tadi kita ulang lagi di teori kenegaraan. Nah, kalau tujuan negaranya versinya Sang Hyang ini, the classic of Chinese School of Law, ya di sini yang tadi saya sampaikan, ya ini cukup ekstrim. Ya tentunya memang kita melihat juga ya kondisi pada saat itu, tentunya kondisi negara ya Cina tentunya pada saat itu ya dalam kondisi konfrontasi ya. Sehingga timbullah teori-teori seperti ini ya. A weak people means a strong state. Wah, bahaya sekali ya. A weak state means a weak people ya. Therefore a country which has the right way is concerned with weakening people. Wah, ini bagaimana rakyat itu dimanfaatkan gitu ya, bukan sebaliknya negara yang bermanfaat untuk rakyat, ini rakyat dimanfaatkan untuk negara ya. Negara hanya satu, yaitu kekuasaan. Ini dari Hasanah sejarah kenegaraan kita banyak belajar ya, baik yang bersumber dari teori teokrasi maupun yang bersumber dari teori kekuasaan, ini teman-teman bisa baca. Nah, yang paling harus kita dengung-dengungkan tentunya adalah ini ya, dan harus kita menjadi dasar ya berpijaknya semua ya politik hukum ya itu teori kemakmuran rakyat ya. Dasarnya apa ya? Salus publica suprama lex, kepentingan umum mengatasi undang-undang. Artinya apa di sini? Nah, ini dari Jelinek juga ya, Bapak Ilmu Negara yang bukunya sedang kita pelajari. Ini sebenarnya yang saya baca ini dari ya teori-teorinya Jelinek ya. Yaitu rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan ya. Artinya aktif, harus dijamin ya keaktifannya ya, kebebasannya, kontribusinya ya. Tapi juga rakyat bisa menjadi pasif, artinya tunduk pasif pada pemerintahan negara. Ya, artinya tidak bisa juga ya rakyat itu kemudian dibiarkan anarkis gitu ya tanpa adanya ya hukum. Ya teman-teman ya. Saya kira ini dasar-dasar teori yang sangat dasar sekali ya, tapi akan menjadi bermakna nanti ya kalau kita tadi sedang berada di posisi pengambilan kebijakan ya, atau dalam research ya, atau dalam posisi melakukan kajian-kajian hukum termasuk pembelaan-pembelaan hukum ya. Berikutnya masih di teori kemakmuran ya, negara positif artinya menyelenggarakan kebutuhan untuk kemakmuran rakyat, negara negatif tidak campur tangan. Ini kaitannya dengan posisi ya, status antara negara dengan rakyat. Jadi ini bisa bervariasi ya. Sama-sama menuju kemakmuran tapi pada variasinya bisa macam-macam ya. Misalnya negara kemakmuran ya yang ada di sistem liberal ya, tentunya di situ negara negatif ya, tidak campur tangan dalam urusan rakyat, semuanya diserahkan kepada masyarakatnya ya. Negara hanya ya memberikan kebebasan sepenuhnya. Tentunya itu didasarkan juga dari ya budaya di negara itu ya, demokrasi, sama-sama demokrasi, tapi demokrasi di negara barat misalnya ya lebih liberal ya, lebih bebas gitu ya. Tapi untuk negara di Asia termasuk Indonesia tentunya tidak sepenuhnya dapat disamakan. Dan sama-sama menuju kepada negara kemakmuran, tapi bentuknya macam-macam ya. Ada yang berbentuk policy state ya, police state ya, artinya negara yang di police state ya, police state istilahnya, negara penjaga malam istilahnya, negara penjaga malam, negara polisi ya, police state. Karena memang pada kondisi itu sedang terjadi anarkis tentunya ya.
ancaman ya, anarkisme ya, pemberontakan gitu ya. Tentunya ya, fokus negara pada saat itu kalau tujuan dari kemakmuran rakyatnya dalam rangka ya ketertiban, keamanan ya. Ini tentunya perjalanan sejarah ya. Nah, tapi jangan juga dibuat-buat gitu ya. Negara sebenarnya nggak ada permasalahan dengan keamanan, nggak ada permasalahan dengan dibuat-buat ancaman, karena memang ancaman-ancaman ini terkadang ya menghasilkan bisnis gitu ya, bisnis ancaman gitu. Ada proyek nanti ya dari ya ancaman yang dibuat-buat ini. Nah, ini ya. Sehingga negara yang harusnya fokus kepada pembangunan ekonomi, fokus kepada pendidikan, fokus kepada kemakmuran, ya, fokus kepada hukum, akhirnya kembali lagi kepada ya negara yang menakutkan ya dengan kembali kepada police state ini ya. Ini tentunya kita sama-sama belajar ya. Kemudian negara liberal sama-sama tujuan kemakmuran, tapi negara liberal ini tentunya dalam kondisi ya masyarakatnya memang sudah terkondisikan gitu ya, dia bebas, tapi masing-masing individu ini mengetahui hak dan kewajibannya sehingga kebebasannya itu pun ya tidak menjadikan kebebasan yang melanggar hak asasi ya manusia yang lain gitu ya. Kemudian negara hukum formil ini adalah jenis negara hukum dalam rangka mencapai kemakmuran, tapi sangat formalistik ya. Ciri-cirinya apa? Sangat tergantung kepada undang-undang ya, sangat tergantung kepada hukum positif ya, sehingga tidak fleksibel ya. Terkadang ya tipe negara hukum formil ini ya sangat tidak fleksibel, kaku ya. Nah, sehingga ketinggalan ya di dalam menjawab dinamika persoalan hukum di masyarakat. Dan sebenarnya yang puncaknya ini ya negara hukum material, inilah yang harus sama-sama kita ya dengung-dengungkan, sama-sama harus kita tuju. Apa itu negara hukum material? Sebenarnya negara hukum material ini juga dianut di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum ya, Rechtsstaat yang bertujuan untuk ya mencapai kemakmuran. Jadi fokus kepada tujuannya kemakmuran. Hukum ya bisa diabaikan, hukum bisa dikesampingkan ya. Nah, dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran. Maka teori negara hukum material ini tadi kalau dikaitkan dengan asas ultimum remedium yang ditanyakan Pak Albert ya. Nah, ini sangat terkait ya. Karena dari asas filosofisnya ini negara hukum kemakmuran, negara hukum material ini Pak Albert ya. Karena kalau ya orang dipidana gitu ya, terutama di hukum fiskal ya, misalnya hukum pajak, termasuk juga ya hukum keuangan negara ya, di sini ya tidak mencapai tujuan kemakmuran tadi ya, tujuan hukum secara material ya. Makanya kemudian digunakan asas ultimum remedium ya, ultimum remedium, menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir, salah satu implementasinya. Ada lagi yang disebut dengan asas oportunitas ya. Asas oportunitas artinya ya dikesampingkannya ya suatu penerapan hukum ya karena alasan ya kepentingan ya, alasan kepentingan masyarakat ya, alasan kepentingan umum. Nah, ini yang disebut dengan negara hukum material ya, disebut juga dengan asas diskresi ya. Nanti banyak jenis-jenis implementasinya ya, mulai dari tadi ultimum remedium, asas oportunitas, asas diskresi ya, res emersen ya, macam-macam ya. Tapi ide dasarnya adalah mencapai negara hukum material. Nah, ini penjelasannya. Apa itu policy state? Yaitu negara absolut ya, yang menguasai rakyat ya, tapi tetap untuk tujuan kemakmuran. Tapi di sini menjadi absolut ya, penafsir hukum satu-satunya ya. Nah, ini karena kepentingan ya lebih kepada kepentingan stabilitas ya, ekonomi. Juga di sini aliran ekonominya biasanya merkantilisme ya, ekonomi tertutup ya. Karena dia sangat mementingkan penguasaan sumber-sumber daya ya, biasanya tertutup ya dalam rangka melindungi, memproteksi ya industri dalam negeri ya. Nah, sebaliknya negara liberal ini merupakan antitesis dari police state ya, dia ini ya, berpikiran bebas ya, sehingga menimbulkan golongan pengusaha kaya ya, kemudian di sini penguasa atau pemerintah hanya menjalankan fungsi fasilitator ya, tata tertib, keamanan. Rakyat bebas menyelenggarakan kepentingan ya untuk menjalankan kemakmuran. Kemudian hukum negara formil juga sebagai antitesis dari negara police state ya. Artinya di sini
tergantung kepada bentuk hukum formil yaitu undang-undang. Ada WhatsApp. Oke, aman. Sorry. Oke. Mana tadi ini ya? Oke, lanjut. Mungkin ini sudah tinggal sedikit lagi, teman-teman. Yang terakhir sekali sebagai puncak dari tujuan bernegara yang harus menjadi kriteria ataupun cita-cita ya politik hukum ya kita politik hukum itu apa sih? Kalau saya dari tadi ngomong politik hukum maksudnya adalah tidak lain cita-cita ya ide ya politik hukum itu tujuan ya dasar-dasar filosofis ya yang harus dicapai gitu ya. Nah, ini apa? Yaitu negara kemakmuran. Negara kemakmuran yang bersumber dari negara kemakmuran material, negara hukum material. Ya, disebut dengan welfare state ya. Nah, lebih mementingkan isi ya, materi, keadilan ya daripada bunyi-bunyi pasal yang bersifat formal ya. Jadi ketika memahami undang-undang harus dipahami ya dasar filosofisnya, harus dipahami dasar sosiologisnya. Nah, ini kemudian terutama oleh para hakim ini ya, termasuk hakim-hakim di pengadilan pajak, ya, hakim-hakim di pengadilan umum ya, pengadilan negeri ataupun pengadilan tata usaha negara ya. Nah, ini sebenarnya tidak hanya hakim ya, tentunya lebih penting lagi juga para ya penyelenggara negara ya. Jadi ya, di dalam memahami hukum itu, di dalam memahami undang-undang lebih mementingkan kepada material isi, material perundang-undangannya ya, sehingga asasnya adalah asas diskresioner ya. Saya kira itu teman-teman ya penjelasan saya tentang dua slide, yaitu slide tentang ilmu negara tentang tujuan negara dan sebelumnya slide tentang pembenaran negara. Apa yang saya sampaikan mungkin belum memenuhi keinginan tahuan teman-teman. Teman-teman saya harap terus ya menggali dari berbagai sumber ya, apalagi ini teman-teman sudah praktek, saya kira ini ya praktisi ya, tadi bidang perbankan ya, di bidang ya transportasi, di bidang pos ya Pak Yoga ya, juga di bidang hukum pajak ya. Atau siapa nih Mbak Jun Najmi, Mbak Jun ini di mana nih? Sorry. Dinas di mana Mas Jun? Saya konsultan Pak di perikanan. Konsultan pajak juga? Perikanan Pak. Oh perikanan, wah ini ya. Iya. Kalau siap. ikan ya kita makan ikan terus nih ya, sehat sama Mas Jun ini ya. Tentunya boleh hukum Pak. Laut lah ya. Nanti hukum lautnya hukum apa perikanan itu lebih ke bidang hukum apa tuh Pak Jun itu? Maritim sih biasanya Pak. Maritim ya, maritim. Nanti kita dapat juga lah di slide berikutnya kita bahas tentang wilayah negara ya. Wilayah negara itu salah satunya wilayah laut. Kebetulan Indonesia adalah negara maritim, negara kepulauan ya, negara perairan. Dan nanti kita harus pahami ya hukum yang berlaku di laut itu beda dengan hukum yang berlaku di darat ya. Bedanya apa? Nanti ada ya yurisdiksi ya yang saling berbenturan ya, terutama nanti kalau sudah laut perbatasan ya, di situ harus paham kita hukumnya. Jangan sampai sembarangan di laut ya, mancing sembarangan ya, ngambil ikan sembarangan ya, nanti kena yang namanya ya illegal fishing ya. Illegal fishing itu berlaku sampai dengan zona ekonomi eksklusif ya, bahkan Indonesia karena berada di landas kontinen berlaku sampai ke ya landas kontinen 300 ya mil laut ya, gitu ya Pak Jun ya. Ini mungkin yang ada dari pelaut-pelaut juga ini ya. Baik, saya kira itu. Ya Pak, benar Pak. Siap. Nanti besok kita diskusikan tentang wilayah, sangat penting sekali kaitannya dengan yurisdiksi, kaitannya dengan kewenangan menegakkan hukum. Masih ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, saya foto dulu semuanya ya sebagai ya sebagai apa? Sebagai kenang-kenangan. Oke, sudah. Halaman pertama sudah. Ini satu halaman aja ya. Oh, cuma satu aja ya. Biasanya ada dua.
Oke, sudah saya kirim ke Pak Harto Bayu. Mana Pak Harto Bayu? Ini dia. Nah, sebagai absen kita ya, yang hadir tidak sia-sia tentunya ya, minimal ya bisa saya foto ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada yang didiskusikan, mungkin masih ada sih waktu ya, 5 atau 10 menit lagi. Silakan. Kalau tidak ada tidak apa-apa ya, nanti bisa dilanjut di YouTube. Nanti saya upload ke YouTube, teman-teman bisa masuk di YouTube gitu ya. Terima kasih ya. Kalau tidak ada, saya izin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, menjelang malam. Kita jumpa lagi ya di pertemuan keempat ya. Apa di pertemuan keempat itu? Di pertemuan keempat kita akan bahas slide nomor 7 dan nomor 8 tentang unsur-unsur negara dan wilayah negara. Itu sangat menarik sekali ya. Jangan sampai tidak ikut ya kuliah saya ya, kecuali ada alasan yang penting. Terima kasih. Silakan teman-teman yang Inggris ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selesai. Terima kasih Pak. Sama ya, izin live ya. Oke Pak.